selebgram asal Palembang yang merupakan terpidana kasus penipuan modus investasi bodong ditangkap tim Tabur Kejati, Sumatera Selatan. Penipuan marak terjadi di Indonesia. Lantas bagaimana tanggapannya? Pernah. Ini tentang tabungan ya, tabungan yang janjinya itu ada semacam keuntungan sekian, tapi ternyata setelah kita masukkan simpanan, tahu-tahu tidak jalan, terus tidak ada kabar sama sekali, jadi merasa tertipu. Kalau saya dengar ya memang pernah ada yang seperti itu, jadi yang memang dijanji-janji sesuatu yang menarik, nah ternyata tidak sesuai dengan janjinya, bahkan lembaganya itu terus hilang begitu saja, nggak jelas. Itu beberapa teman terkena. Kalau penipuan yang merasa ke saya itu saya belum pernah, kalau saya sendiri belum pernah. Kalau dengar dari seseorang itu ada yang pernah kena ini janji hadiah apa ini yang lewat info, lewat WA itu, mereka ternyata hanya diminta harus masukkan rekening sejumlah begini ke begini, ternyata ya hilang juga karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya lihat beragam nggak? Ya mungkin iming-imingnya yang menarik, jadi mungkin jadi ya tergoda juga. Tapi kalau dari skala pendidikan sangat beragam. Ada yang memang ya orang berpendidikan, tapi ternyata juga kena juga. Tapi umumnya memang di atas usia yang 40 tahun ke atas, ya mungkin pengalaman atau wawasan hal-hal macam itu mungkin kurang terpikirkan. Ya, yang pernah media WA pernah ada, terus ada yang lewat telepon terlewat, pernah ada yang dengan gelombang suara itu ya, jadi suaranya itu menunjukkan suara anaknya, terus anaknya kena kecelakaan, minta bantuan untuk mengirim ke rekening sekian, itu juga ada, jadi sangat banyak. Terus ada yang lewat hadiah, ada janji-janji seperti secara langsung di Mono, ada yang menawarkan hadiah, tapi ternyata juga akhirnya membayar juga, bahkan malah jadinya lebih mahal itu ada. Ya kalau saya kan memang ya pernah sejumlah walaupun tidak banyak ya melayang, ya jelas kerugian finansial jelas, dan kita jadi seperti diperingatkan dan harus hati-hati bahwa tidak semua hal itu ternyata perlu langsung ditelan, tapi harus dipahami dulu. Itu jangan terlalu tergoda dengan hal-hal yang serba menarik gitu, yang saya rasakan. Ya kita ya memang kalau memang mencurigakan, misalnya titik APK itu memang kita akan nggak tahu, ya itu bahaya sekali ya, memang jangan sekali sentuh itu langsung cut, di stop aja. Terus kalau yang yang info-info tadi tentang sesuatu yang menarik tapi kok terlalu mudah, itu harus kita kenali bahwa itu di dunia itu nggak ada yang terlalu mudah. Itu harus berpikiran begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mudah banget, dapat sesuatu yang enak, menguntungkan, itu harus ekstra hati-hati. Itu yang kita jadikan pengalaman. Jadi ternyata dunia itu memang tidak semuanya baik. Ya ekstra hati-hati tadi, termasuk APK, informasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan kita, hadiah-hadiah tapi yang menggiurkan, itu memang harus ekstra hati-hati, nggak usah diperhatikan, langsung cut saja. Termasuk di sekitar kita, kalau sesuatu yang terlalu sangat menyenangkan dengan mudah, itu harus ekstra hati-hati. Saya pernah dulu ditipu pas ada event besar di bidang olahraga, lebih tepatnya di
pertandingan Indonesia lawan Argentina. Jadi situ saya ditipu oleh orang yang dia menawarkan jasa titip untuk beli tiket. Karena pada saat itu saya mencoba beli tiket tapi tidak berhasil, dan akhirnya saya mencoba untuk just tip ke orang lain, dan tapi naas malah kena tipu. Penipuan bisa terjadi di mana-mana, tapi untuk zaman sekarang pasti jauh lebih sering terjadi di media sosial, di dunia maya, seperti di Instagram atau di TikTok, di Facebook, dan dimanapun itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau penipuan juga bisa terjadi di dunia nyata. Cara orang menipu, ya kebetulan sebelumnya saya nggak pernah menipu, saya jadi korban penipuan. Kalau dulu saya ditipu tuh, yang pertama orang itu memanfaatkan, di situ baru memanfaatkan tren apa yang baru terjadi pada saat itu. Contohnya dulu saya waktu pertandingan Indonesia lawan Argentina, nah di situ orang tersebut, pelaku, memanfaatkan momen tersebut untuk menipu banyak orang. Terus yang kedua, dia menggunakan kata-kata manipulatif yang jago, yang bagus, dan dia seperti terkesan memburu-buru untuk supaya bayar di awal semua karena takut nanti tidak kebagian tiket dan lainnya. Dan dia nanti juga bakal berjanji akan mengasih tiket, dan dia juga berjanji akan dapat tiketnya, walaupun itu nggak pasti karena itu adalah jasa titip beli tiket, bukan beli tiket di orang lain, tapi jasa titip orang lain beli tiket di pihak penyelenggara yang menjual tiket. Ya seperti itulah cara menipu. Semuanya bisa menjadi korban penipuan, baik tua maupun muda, dari kalangan apapun. Tetapi mungkin untuk zaman sekarang lebih rentan terjadi pada orang generasi milenial atau generasi yang sudah menjadi orang tua ya, karena mungkin belum terlalu mengerti tentang teknologi masa kini, atau bahasa kasarnya gaptek lah. Jadi sangat mudah sekali untuk ditipu orang, sangat mudah sekali untuk dimanipulasi oleh orang lain, seperti itu. Kesan-pesannya sangat jelek, sangat negatif, karena dulu saya juga ketipunya besar, dalam nominal yang besar. Pesannya jangan terlalu mudah percaya dengan orang, harus teliti dulu, harus ditelaah dulu. Orang itu tuh beneran mau ngasih apa yang harusnya kita dapatkan, atau orang itu mau menipu. Dipastikan dulu dari awal. Juga kalau perlu tanya ke orang lain yang lebih berpengalaman supaya tidak terjebak dalam penipuan.